Aparat kepolisian dari Polres Cilegon membubarkan wisatawan yang berkerumun di Pantai Bandulu, Cilegon, Banten. Petugas menemukan ratusan pengunjung yang menghabiskan libur lebaran di kawasan wisata ini tanpa menerapkan protokol kesehatan. Petugas pun meminta para wisatawan membubarkan diri untuk mencegah penularan COVID-19. Meski telah ada aturan dari gubernur tentang operasional wisata, namun masih ada pengelola yang masih membandel. Ada beberapa pengelola yang memang tidak tahu aturan hukum atau aturan atau mengindahkan daripada instruksi daripada Gubernur Banten yang mana masih membuka. Sehingga kami dari aparat unsur Jawara Polres Cilegon berikut jajaran Polda Banten melaksanakan himbauan atau edukasi kepada para pengunjung untuk segera membubarkan diri berdasarkan instruksi daripada Pak Gubernur dan juga adanya surat edaran daripada nomor 13/2021 tentang pembatasan. Dalam operasi ini petugas menemukan seorang pengunjung yang mabuk. Pemuda ini kemudian diminta untuk membacakan teks Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia. Remaja ini diduga mabuk bersama teman-temannya. Polisi pun kemudian memeriksa pemuda ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah terbakar. Pemudik berkerumun di Pelabuhan Ulele, Aceh. Warga berjoget di pantai abaikan protokol kesehatan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi rumah lilin di Komplek Kelenteng Sampokong, Semarang terbakar. Kebakaran diduga akibat tiupan angin kencang yang membuat api dari lilin setinggi 2 meter menyambar atap. Sampokong kebakaran nih baru aja, barusan lewat. Inilah kebakaran yang melanda rumah lilin di dalam Komplek Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran sempat menjadi tontonan warga yang melintas. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi dan memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan inti. Menurut keterangan pengelola kelenteng, api berasal dari lilin setinggi 2 meter yang diduga tertiup angin dan membakar bagian atap. Lilin-lilin raksasa ini memang dibiarkan menyala dari Imlek ke perayaan Imlek selanjutnya sebelum diganti. Ini adalah tempat lilin kami, biasa kami tempat menaruh lilin donasi atau donor kami yang kebetulan pagi ini kebakar. Ada 4 buah, yang 2 besar, yang 2 kecil. Yang kebetulan yang kecil itu membakar plastik dan alas, sehingga menyebabkan kebakaran di lilin sebelahnya yang kebetulan cukup tinggi, yaitu sekitar 2 meteran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun rumah lilin mengalami kerusakan di bagian atap. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Penuturan dari 2 unit rumah di perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi ludes terbakar. Pemilik rumah yang merupakan suami istri ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan di bawah tangga. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 unit rumah di perumahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah dan merambat ke rumah tetangga. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ditemukan meninggal dunia di bawah tangga rumahnya dalam kondisi berpelukan.
Diduga keduanya tak bisa menyelamatkan diri karena tidur di lantai 2 rumahnya. Itu ada jenazah di bawah tangga sedang berpelukan, yaitu korban yang bernama Bapak Suwardi dan istrinya. Ini yang tinggal cuma Bapak Suwardi aja, Pak Ibu? Bapak Suwardi dengan Ibu. Ya, usianya sudah lanjut di atas 70-an. Pasca kejadian, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik yang kembali ke Jabodetabek diwajibkan menjalani tes rapid antigen yang disediakan gratis oleh pemerintah. Petugas memeriksa pemudik di pos penyekatan hingga datang ke rumah-rumah pemudik. Di pos penyekatan Cilangkap, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, secara acak pengendara yang masuk Depok dari luar kota diarahkan untuk masuk ke pos pemeriksaan COVID-19. Setiap harinya, sebanyak 300 orang yang akan memasuki kota Depok harus menjalani tes rapid antigen secara gratis. 2 hari terakhir di pos penyekatan ini tidak ditemukan pengendara yang reaktif COVID-19. Jika nantinya ditemukan pemudik yang reaktif, maka akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan yang telah disiapkan pemerintah Kota Depok. Pemeriksaan juga digelar di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan pemudik yang kembali ke Jakarta pagi tadi diperiksa izin perjalanannya dan dipilih secara acak untuk menjalani tes rapid antigen. Petugas melakukan tes kepada penumpang yang dicurigai dalam kondisi kurang sehat. Kemarin dari 95 penumpang yang diperiksa antigen, terdapat 2 orang yang reaktif dan langsung dibawa ke puskesmas untuk menjalani tes PCR. Sejumlah penumpang mengaku tidak memiliki surat bebas COVID-19 dari kampungnya karena tidak ada pemeriksaan dan penyekatan. Berangkat dari pagi. Dari pagi, itu memang pas berangkat nggak diperiksa surat-surat rapid? Enggak, kan naiknya di tol, Pak. Terus pas bus itu tuh katanya udah naik Neng, katanya gitu, nggak ada mobil, ya udah terpaksa ikut aja naik gitu. Tapi di tol juga nggak kena pemberhentian ya? Nggak ada. Tes aja. Tadi gimana ketika dicek di terminal, kaget nggak tiba-tiba kena tes acak antigen? Atau kaget lo udah sendirian. Sementara pemeriksaan COVID-19 di Durensawit, Jakarta Timur dilakukan dengan menjemput warga yang baru saja kembali usai mudik. Petugas gabungan menjemput warga-warga ke rumahnya untuk dibawa ke pos pemeriksaan dan jalani rapid test antigen. Warga yang mudik telah didata sebelumnya dan rumahnya dipasangi stiker untuk memudahkan petugas yang menjemput. Dari hasil tes belum ditemukan ada yang reaktif, namun jika ditemukan maka akan segera dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Untuk Kecamatan Durensawit ada sekitar 327 orang warga yang terdaftar sebagai pemudik. Itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan ataupun rapid antigen di beberapa lokasi. Untuk seperti di Durensawit, di Puskesmas Durensawit, kemudian nanti untuk ada juga lokasinya di Kampung Tangguh, di Kelurahan Pondok Bambu, dan bisa juga nanti di Polsek Durensawit sendiri. Jadi ada 3 titik. Pemirsa, polisi juga menggelar rapid test antigen bagi pemudik yang melintas di jalur balik kilometer 34 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengetahui informasi terkini tes antigen di rest area Cibatu, sudah ada rekan kami Vito Erlangga. Vito, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Stefani dan April, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di pos rapid antigen di kilometer 34. Ini memang memasuki waktu break kedua atau jam istirahat bagi para petugas. Dan saat ini memang jika kami memantau sejak pagi tadi, petugas ini sudah melakukan serangkaian rapid antigen bagi para warga yang berasal dari luar daerah yang masuk menuju ke wilayah DKI Jakarta. Dan dapat kami tunjukkan kepada Anda, petugas kepolisian sendiri sudah menyiapkan sejumlah meja pemeriksaan di tempat ini, yang mana meja pemeriksaan inilah yang nantinya melayani para
warga yang berasal dari luar daerah yang masuk menuju ke kilometer 34, kemudian langsung dilakukan rapid antigen, yang mana rapid antigen ini dilakukan dengan metode drive-thru, sehingga para warga yang membawa kendaraan roda 4 ini tidak perlu turun untuk melakukan tes, cukup di dalam mobil. Dan kemudian untuk mempersingkat waktu, petugas juga hanya memeriksa satu di antara sejumlah penumpang dalam satu kendaraan, sehingga hal ini mempersingkat waktu dan meminimalisir dan mengantisipasi adanya antrian kendaraan di kilometer 34. Dan berdasarkan data yang kami terima hingga saat ini, pada hari ini sejak pukul 8 hingga masa break pertama yaitu pukul 12.00 siang hari tadi, tercatat sudah 343 kendaraan yang diperiksa dan total sekitar 300 lebih warga atau warga dari luar daerah yang hendak masuk ke Jakarta ini sudah diperiksa dan mendapatkan tes antigen, dan belum ada yang terdeteksi reaktif COVID-19. Dan kemudian juga tadi kami sempat bertemu dengan sejumlah petugas dan Dirlantas Polda Metro Jaya. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat bahwa memang untuk adanya pos rapid antigen ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa setiap warga yang ingin masuk ke wilayah Jakarta ini dalam keadaan sehat. Kembali ke Anda, Stefani dan April. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporannya dari rest area Cibatu, kilometer 34. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, ribuan pemudik memadati pelabuhan penyeberangan Ulelue, Banda Aceh. Sebagian dari pemudik tidak mematuhi protokol kesehatan dengan berdesakan dan tidak menggunakan masker. Ribuan pemudik mengantre di pelabuhan penyeberangan Ulele, Banda Aceh. Para pemudik ini hendak menuju ke kota Sabang. Sebagian dari mereka memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Sayangnya, beberapa pemudik tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker. Iya, sedikit was-was kan, karena kan kita nggak tahu di sini masyarakatnya ada yang rapid test atau enggak, gitu kan. Jadi mungkin ada yang dari mana-mana, kita nggak tahu dia mungkin terkena virus, kita juga nggak tahu kan. Jadi saya pun kalau mau masuk ke kapal seperti ini jaga jarak juga, gitu kan. Pihak Pelabuhan Syah Bandar menyediakan 2 armada kapal untuk melayani pemudik. Pihak pelabuhan mengaku telah menurunkan kapasitas penumpang menjadi 50% dari jumlah normal. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 1 wisatawan yang hilang di Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Korban yang merupakan wisatawan asal Bandung itu hilang terseret ombak saat berenang di pantai tersebut. Kantor SAR Bandung menerjunkan 1 tim rescue dari pantai Cipatujah untuk mencari korban yang hilang karena terseret ombak di pantai Santolo, Garut. Korban yang merupakan warga Bandung itu diketahui tengah berlibur bersama 3 temannya dan terseret arus saat berenang. Dari 4 orang yang tenggelam, 3 diantaranya berhasil diselamatkan. Menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu penyisiran lewat darat, kemudian yang kedua penyisiran menggunakan kapal. Sejauh ini sampai dengan saat ini korban masih belum bisa diketemukan. Sementara itu, seluruh korban perahu wisata yang tenggelam di Waduk Kedung, Ombo, Boyolali, Jawa Tengah ditemukan. 2 korban terakhir ditemukan di dekat Warung Apung. Tim SAR gabungan telah menemukan seluruh korban perahu wisata yang tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. 2 korban terakhir yang ditemukan adalah Niken Safitri dan Desti. Satu korban ditemukan mengambang di dekat Warung Apung, sementara 1 korban lainnya ditemukan di kedalaman 15 meter.
Tadi pukul 5.45 kita luncurkan drone air dari Polairut. Kemudian terlihat satu korban di kedalaman 15. Kemudian kita turunkan tim selam ke yang terdetek di drone air tersebut, akhirnya dapat kita evakuasi. Jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Wiris Boyolali untuk divisum. Jasad Niken dan Desti kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kejadian kapal tenggelam, 9 orang ditemukan meninggal dunia sementara 11 lainnya selamat. Operasi pencarian korban kapal tenggelam dinyatakan selesai. Peristiwa perahu terbalik terjadi pada 15 Mei 2021. 20 penumpang perahu dibawa menuju warung apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Namun saat mendekati tujuan, seorang penumpang berjalan ke depan kapal untuk bersuah foto. Namun tiba-tiba perahu oleng dan terbalik. Polisi memeriksa nahkoda perahu yang masih berusia 13 tahun. Selain itu, 2 orang saksi juga diperiksa untuk memastikan penyebab perahu terbalik dan tenggelam. Perahu wisata tidak dilengkapi alat pengaman serta surat izin, sehingga faktor keamanan terabaikan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Petugas membubarkan warga yang berwisata di balik semak-semak di pesisir pantai Tanjung Keluang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.